Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat seiman sebangsa. Pada kali ini saya berada di Masjid Raya Agung An-Nur, Pekanbaru, Provinsi Riau. Kita lihat sobat seiman sebangsa, sekeliling kita terdapat banyak umat untuk datang mendengarkan ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Sobat seiman dan sebangsa, mungkin kita akan langsung masuk ke videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Yang duduknya dekat, di tengah, yang jauh, yang nampak terlihat tak terlihat, namun Allah Maha mengetahui sampai hatinya yang paling dalam. Semoga semuanya termasuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda, dikutip oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 222 dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sadaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dia berpangkat, tak berpangkat, dianggap besar, dianggap kecil, dia melangkahkan kakinya dengan ikhlas, ridha, menempuh jalan yang kadang berliku, tidak mudah, diterpa dengan berbagai halangan, tetap dia mau datang untuk belajar. Kata Nabi, kalau ikhlas dia benar niatnya, dia berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah, dijawab semua langkahnya dengan diringankan langkahnya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau pantun dulu, tolong dicakapkan. Siap? Berenang bawa rusa ke Cikini, lihat pesopur bawa kuda pergi ke kali. Rasanya senang berada di sini. Di Masjid An-Nur saya sudah datang 2 kali. (1440 Hijrah), 5 tahun yang lalu. Bukan pantun, gak usah pakai cara. Ulangan. 1440 Hijrah, 5 tahun yang lalu, tepat saya pertama kali berada di masjid yang megah ini. Masjidnya luar biasa, semangat jamaahnya luar biasa. Tapi setelah 5 tahun berganti, ada yang bertambah istimewa dengan kehadiran 6 payung yang luar biasa. Tapi saya takut, saya khawatir dengan bertambahnya fasilitas ini, meningkatnya kualitas segala yang ada di masjid ini. Saya khawatir tidak diiringi dengan peningkatan kualitas keimanan dan kekuatan untuk beribadah di masjid ini. Karena itulah malam hari ini, kalau kita menatap payung-payungnya indah yang menangkal air-air hujan jatuh kepada kita, di akhir nanti insya Allah saya ijazahkan, kalau ada hujan di malam Jumat sekalipun rintik, itu ada ijazah bacaan untuk bisa menangkap airnya, mendapatkan keberkahannya. Karena malam ini setelah 5 tahun ada payung, kita akan ngaji ayat dan hadis tentang payung saja. Sepakat? Sehingga payung yang menaungi kita di dunia saat ini di Masjid An-Nur ini, saya harapkan di akhirat kita juga punya payung yang menaungi di suasana hisab, yang mengantarkan pada ketenangan, menunggu rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu hadisnya. Baik, di belakang kelihatan, kedengaran? Enggak, tapi bisa jawab. Kedengaran? Enggak katanya, tapi bisa jawab. Takbir. Catat hadisnya. Saking pentingnya hadis payung ini,
dua ulama besar di bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imam Muslim, memasukkan di dalam dua kitab sahih mereka. Imam Al-Bukhari menyantumkan dalam kitab sahihnya nomor hadis 6806. Al-Imam Muslim menyantumkan dalam kitab hadisnya nomor hadis 1301. Sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Nama sebelum Islamnya Abdus Syams. Abu Hurairah ini sahabat mu'allaf. Jadi 3 tahun sebelum Nabi meninggal baru masuk Islam. Tapi hikmahnya kelak menjadi fikih tuntunan untuk mu'allaf. 3 tahun sebelum Nabi wafat masuk Islam, serius menggali Islam, serius berislam, membuktikan keislamannya, mendekati Rasulullah, sampai 3 tahun itu menjadi sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya, didoakan oleh Nabi, sampai punya hafalan yang kalau dibacakan sekali baca langsung ingat, tidak lupa. Ulama membagi ingatan itu pada 4 bagian. 1, cepat ingat, lambat lupa. 2, cepat ingat, cepat lupa. 3, lambat ingat, lambat lupa. 4, ini yang banyak sekarang, lambat ingat, cepat lupa. Saya tanya, tadi nomor hadis Muslim nomor berapa? Tuh, ini buktinya. Lambat ingat, cepat. Gimana kita mengganti 4 ini sampai muncul yang kelima? Ini yang paling dahsyat dan tidak pernah ditemukan kecuali sanadnya bersambung kepada turas Islam. Jadi kalau belajar ilmunya berdasarkan nilai Islam, muncul yang kelima. Apa yang kelima itu? Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Biasanya yang begitu utang. Ini ilmu. Nah, Imam Al-Bukhari nanti mengambil sanadnya Abu Hurairah, beliau mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan warisan ilmu yang sama. Begitu dibacakan langsung ingat, bisa mengurutkan semua hadis dengan sanadnya dan tidak salah walaupun dengan titik komanya. Saya langsung bacakan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat. Sab'atun yadhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Berapa golongan? Yang akan dipayungi oleh Allah di hari kiamat. Saat semua manusia sedang gelisah, ketakutan, dan menunggu ingin cepat dihisab. Jadi sudah tidak peduli dengan keadaan, yang penting pengen dihisab. Keringat sudah naik, mendekati leher. Panas terasa terik. Yang penting pengen cepat dihisab. Semua mencari syafaat. Kalau kita ngaji Sahih Muslim itu ke ujungnya semua mencari syafaat, nabi-nabi didatangi. Sampai puncaknya nanti Rasulullah SAW yang pertama diperkenankan memberikan syafaat. Tapi tiba ada 7 golongan santai aja. Tuh kenapa capek begitu? Iya ya. Tuh kenapa orang ribut begitu? Iya ya. Saat yang lain gelisah, yang ini tenang. Cuma 7. Karena dia memiliki payung yang dia siapkan sejak berada di dunia. Jangan sampai payungnya mewah, 6 payung hebat, tapi kita tidak memiliki payung saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang menyiapkan payungnya bukan cuma di dunia, tapi payung akhiratnya yang menaungi dia saat hisab. Siapakah mereka ini? 1, Al-Imamul Adil. 1 siapa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil.
Sekarang saya fokuskan dulu bagiannya Pak Gub dan Pak Wagub. Pak Danrem, Kapolda, Kejaksaan, Ketua Pengadilan Tinggi, masuk bab yang pertama ini. Ternyata Masya Allah, golongan pertama yang akan dinaungi para pemimpin. Tapi apakah Pak Gub dan Pak Wagub termasuk di dalam? Inilah kehendak Allah yang menjadikan materinya dibahas. Barangkali karena inilah kemudian Allah inginkan gubernur, wakil gubernur, seluruh unsur pimpinan dari Riau ini akan menginspirasi sejak malam hari ini, bukan sekedar memimpin Provinsi Riau, tapi menyiapkan payung besar di akhirat sehingga mendapatkan payung di sisi Rasulullah SAW. Kapan itu terjadi? Ketika menjadi imamun adil. Pak Gub mohon izin, Pak Wagub. Di dalam Islam, pemimpin itu istilahnya cuma satu. Kalau bahasa Arab standar, pemimpin sekarang disebut dengan Rais. Presiden, Rais Daulah. Gubernur, Rais Muhafadah, kadang disebut Hakim. Bupati, Rais Baladiyah, Rais. Tapi dalam istilah Islam, mau ditarik ke Quran, mau dibawa ke hadis, itu diganti istilahnya bukan dengan rais, tapi pokok dasarnya menggunakan kata imam. Apa itu imam? Imam dalam bahasa Arab itu bukan sekedar pemimpin, tapi pemimpin yang mampu mendekatkan yang dipimpinnya dan mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang mampu mendekatkan dan mengenalkan yang dipimpinnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Jadi mohon maaf, yang akan ditanya di yaumul hisab bagi Pak Gubernur, bagi Pak Wagub, bagi Bupati, bagi Camat, bagi Lurah, RW, RT, bukan akan ditanya berapa infrastruktur yang sudah engkau bangun, berapa kemewahan yang sudah dihadirkan, berapa ketertiban yang sudah diciptakan. Bagus, itu bekal amal soleh. Tapi pertanyaan pertama, dari 6,8 juta rakyat Riau ini, berapa yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan pertama. Jika pemimpinnya Muslim, jika pemimpinnya Muslim, dan ternyata dengan status imam itu ketika dekat dengan Allah, maka disifati oleh Rasulullah SAW yang kedua, adil. Imamun adil, bukan sekedar imam. Kapan imam itu bisa menjadi adil? Disinilah spirit yang bisa kita naungkan di pertemuan malam hari ini. Maka dicontohkan oleh Nabi SAW, kenapa setiap pemimpin saat ini, kalau dia Muslim, itu oleh Quran sebelum memimpin diminta cek sholatnya dulu. Ini rahasianya. Ada orang-orang pada nerem ingin ikut berjuang. Turun ayat mengatakan, jangan dulu pengen berjuang, betulkan dulu sholatnya, belajar dulu dalam prinsip sholatnya. Ternyata di antara hikmahnya, saya mau tanya, yang mimpin sholat itu disebut apa? Bukankah namanya sama? Sholatnya kalau ada imam di belakangnya ada apanya? Ada imam, ada makmum, sifat sholatnya berubah dari sendirian menjadi apa? Allahu Akbar. Tadi Ustadz Taqi sudah memimpin Al-Fatihah. Coba cek ya, saya cek nih pelan-pelan. Setelah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jawab lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah hebatnya hubungan imam dan makmum. Kompak. Imam suaranya pelan, makmum pelan. Nggak ada imam baca begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan ternyata
ternyata babnya cuma di situ aja. Bukan cuma di situ. Dimulai dari sejak akan sholat, calon pemimpin yang hebat kalau benar sholatnya, dibawa kemudian praktek sholat, dibawa hikmahnya, maka hikmah dalam kepemimpinan sholat itu ketika dibawa memimpin masyarakat, itulah yang akan menjadikan masyarakatnya makmur, maju, kompak, pemimpinnya adil, kebijakannya bagus, rakyatnya sejahtera dan makmur. Apa diantaranya? Yuk kita bahas satu-satu. Mari kita lihat. Satu, Bapak Ibu masih ingat yang ikhwan, kalau Nabi mengajarkan sebelum imam maju itu, maaf, langsung takbir atau nengok ke belakang? Nengok. Nengoknya formalitas atau ada ketentuan? Saya maju dikit ya, izin Pak Wagub boleh? Contoh, lihat sini. Saya perhatikan imam-imam sekarang kalau mau sholat cuma nengoknya formalitas. Dapatkan lurusnya. Ada makmum begitu tuh. Baru kali ini saya ngimamin dan baik. Lihat sini. Itu dipraktekkan Nabi. Kan ini prinsip imam ini. Dibawa ke tentara nyambung, ke polisi nyambung, ke semua level nyambung. Nabi itu kalau melihat ke belakang begini, itu bukan sekedar mengatakan istau, istaqimu, tidak. Dan itu kalimat boleh menggunakan bahasa lokal, tidak harus pakai bahasa Arab. Adzan bahasa Arab, baca Quran bahasa Arab. Sebab kalau diganti pakai bahasa lokal, hikmahnya nggak nyambung, rasanya nggak enak, ke telinga pedas. Coba lihat, kalau diganti pakai bahasa lokal, adzan, orang Sunda bilang Allah anu ageng, Allah anu ageng. Betawi jawab, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Nggak ada yang seragam. Yang indah kayak Ustaz Taki tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quran juga demikian. Makanya ngaji Quran enaknya pakai bahasa Arab. Walaupun suratnya ada terjemahannya, tapi tetap kalau ngobrol pakai Arabnya. Nih, enak mana nih? Lagi murojaah surat apa? Semut. Kamu apa? Surat Mama. Semut An-Naml, Mama An-Nisa. Itu si Fulan lagi ngapain? Murojaah sapi. Al-Baqarah. Nggak enak. Walaupun ada terjemahan, tetap yang enak Arabnya. Nanti saya kasih bocoran ketika masuk Al-Fatihah. Tenang, belum takbir. Kita sampai jam berapa ini? Ya, tenang aja. Pesawat saya 5:30 besok. Tenang, masih panjang. Silahkan nanti sampai jam 2. Saya jam 10 pulang. Nih, belakang lihat. Ini boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak harus sama dengan di Arab. Istau. Kata makmum udah tahu. Tidak. Istau pun itu dia ambil dari bahasa hadis. Sawu sufufakum. Pak Ibu tolong rapatkan safnya. Tenangkan hatinya sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Mungkin wafat dalam keadaan sujud. Enak mana? Yang pertama, yang kedua. Setelah itu baru katakan istau. Waja'alu sholatakum sholatan muwaddah. Tapi poin yang saya ingin katakan, Nabi lihat siapa yang sholat. Oh, di situ ada orang sepuh yang nggak bisa tahan lama. Di sini ada anak-anak yang lari-lari. Di tengah ada remaja. Karena tahu karakternya, maka dibacakan oleh beliau surat sesuai dengan keadaan makmumnya. Nabi itu 30 juz hafal, tertanam di jiwanya. Tapi ketika mimpin sholat, dilihat siapa makmumnya. Ketika tahannya surat Kulhu Al-Ikhlas, dibacakanlah Kulhu. Ketika di belakangnya Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat mulia, apalagi orang-orang periwayat qiraat setelah itu, nggak tanggung Al-Baqarah rakaat pertama. Kita. Nah ini kadang-kadang baru khatam 30 juz, begitu nengok ke belakang istau.
Langsung ngadap kiblat nggak tanggung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Yang udah begini aja tuh. Yang paling nyebelin habis itu Allahu Akbar. Tidak begitu. Maaf saya tanya. Kenal Mu'adz bin Jabal? Bagus. Kalau kenal saya berhenti pulang tuh. Saya yakin ada jin yang sedang menyamar itu. Kenal Mu'adz. Mu'adz itu ngimamin sholat Isya Pak di situ. Dibacain Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Begitu singkatnya salam, tengok ke belakang jamaah sudah kosong. Mungkin mentalnya kayak antum tuh. Kayak saya, kayak kita. Tengok kosong. Langsung Mu'adz komen. Dikira sahabat like, ternyata dislike. Komennya apa? Munafik di jamaah katanya. Karena di antara ciri orang munafik itu malah sholat Isya.